Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar ya IPA Ilmu Pengetahuan Alam tema 2 subtema 1. Namun sebelum belajar marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada tema 2 subtema 1 ini khususnya muatan IPA sebenarnya membahas tentang sistem pernapasan hewan dan juga manusia. Tapi karena terlalu panjang kita bahas sistem pernapasan hewan dahulu ya. Oke. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, coba dibuka buku bupenanya halaman 79, di situ ada ini ya. Yang pertama cacing tanah ada di tabel itu. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir ya. Sistem pernapasannya masih sangat sederhana. Kulit yang basah dan berlendir itu, yang basah itu tadi, membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea itu apa? Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, trakea itu tadi ya, saluran-saluran yang halus dan bercabang tadi. Namun trakea ini nanti ada juga di sistem pernapasan manusia, tapi nanti akan dijelaskan. Kita ini dulu ya. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis atau filamen ya, lembaran-lembaran tipis atau filamen. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke. Yang ketiga, amfibi ya. Nah, amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air atau berudu atau kecebong, mereka bernapas menggunakan insang. Saat fase dewasa, ya, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru ya. Nah, jadi ada 3 malahan ya. Saat masih tahap berudu dia menggunakan insang, saat dewasa dia paru-paru dan kulit ya. Lalu reptilia. Reptilia ini seperti ini ya, kura-kura, ular, ya, salamander. Oke, bernapas menggunakan paru-paru, ya. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptil yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Nah, jadi kurang lebih sama ya, seperti manusia, alur pernapasannya. Burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Nah, saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara ya. Nah, jadi saat terbang dia tidak melalui hidung bernapasnya karena ya udara susah masuk ketika terbang kan, angin kencang. Nah, jadi di dalamnya sudah tersimpan udara di pundi-pundinya ini ketika terbang khususnya. Yang terakhir, mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia sudah paham kan? Hewan menyusui ya. Termasuk manusia nih mamalia ya. Nah, oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala dan mengambil udara ya. Contohnya mamalia yang hidup di air tadi kan lumba-lumba, paus gitu kan ya. Nah, ya tadi. Jadi untuk beberapa periode mereka pasti naik ke permukaan laut ya untuk mengambil nafas. Nah, di halaman 80, nah ini nanti kalian kerjakan ya. Yang pertama, alat pernapasan hewan-hewan tersebut ini kan sudah dijelaskan tadi ya, ikan, insang, katak tadi ada 3 tadi ya, insang, lalu kulit dan paru-paru, ular apa, gajah apa, yang apa, burung apa ya. Ini dikerjakan nanti. Lalu perbedaan sistem pernapasan berudu dan katak dewasa. Nah, ini bedanya apa? Tadi ya sudah dijelaskan. Lalu yang terakhir, bagan ya, disuruh membuat bagan alur pernapasan ikan, ular, dan gajah ya. Nah, ini contoh bagan alur pernapasan ikan ya. Nah, ini bagan itu seperti ini ya. Yang pertama, O2 atau oksigen diserap menggunakan insang ya. Oksigen yang ada di air ya, dia dinyerap air ya. Nah, masuk melalui insang, lalu oksigennya O2 tadi disebarkan melalui kapiler darah, lalu
Yang sudah diproses tadi kembali ke insang dan dikeluarkan dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Ya, nah seperti itu. Nanti kalian bikin ular dan gajahnya ya. Oke, Pak nggak ada di buku Pak. Nah cari di Google ya, pasti dapat. Oke, cari aja bagan alur pernapasan apa seperti itu ya. Oke, nah ini tugasnya ya. Sekian dari Bapak. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.